Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah berikan dan curahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama, yaitu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, itu semuanya memiliki hikmah, dan Allah maha bijaksana terhadap hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan sekedar untuk main-main saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina turja'un." Apakah engkau mengira bahwasanya engkau diciptakan itu sekedar main-main? Dan engkau mengira apakah engkau tidak akan kembali kepada kami, kata Allah. Allah menegaskan di sini bahwasanya tujuan penciptaan manusia itu bukan main-main. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah agar mereka beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Beban beribadah ini itu telah Allah tawarkan kepada makhluknya seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Allah telah tawarkan kepada mereka. Langit yang besar ini, bumi yang besar ini, gunung yang kokoh seperti yang kita lihat. Mereka semua menolak. Mereka semua enggan untuk menerima beban amanah ini. Karena memang beban amanah ini begitu berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashqana minha fa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah
mengemukakan kata Allah Subhanahu wa taala, menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung amanah ini. Akan tetapi mereka semua enggan untuk menerima amanah ini, karena khawatir tidak dapat melaksanakan dan khawatir untuk mengkhianati amanat ini. Kemudian dipikulah oleh manusia. Sesungguhnya manusia zaluman jahula. Mereka sangat zalim dan sangat bodoh. Kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an. Amanah ini adalah amanah beban ibadah. Amanah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amanah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan amanah untuk melakukan perbuatan baik. Kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan ketika manusia lengah terhadap tujuan ia diciptakan, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus nabinya untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana tata cara beribadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah tujuannya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara beribadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau berupa hadis-hadis. Ini adalah tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kekasihnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang manusia, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ingin dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikuti tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah yang lebih mengetahui di antara kita manusia ini apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tujuan ibadahnya atau tujuan dia hidup di muka bumi ini, dia berada di muka bumi ini hanya sekedar makan, minum, kemudian bersenang-senang. Dia berpaling dari tujuan utama dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan dia sama seperti binatang. Karena binatang mereka hanya makan, minum, kemudian bersenang-senang. Tidak ada beban untuk beribadah. Tatkala manusia melakukan hal yang seperti ini, maka sama halnya dia seperti manusia, seperti hewan. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan dan berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasannya orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, kemudian makan dan minum seperti binatang ternak, maka tempat mereka adalah di neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang telah lupa dengan tujuan dia diciptakan, dia hanya tahu di muka bumi ini dia makan, minum dan bersenang-senang, maka sama halnya dia seperti orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir Allah ibaratkan seperti binatang. Dan perlu kita renungi juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang berbunyi, fa amma man tagha wa athara al-hayata fid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kita mendapatkan kehidupan yang berkah dan menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk tambahan kenikmatan di dalamnya, maka hendaknya kita kembali kepada tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk beribadah, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.